Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku kekasih, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saya ambil Mazmur pasal 103 ayat 1 dan 2. Saya baca demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan akan namanya yang suci itu, hai segala sesuatu di dalam aku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan engkau melupakan suatu kebajikannya. Haleluya. Jiwa kita adalah bagian dari kesadaran pribadi kita, diri kita. Karena roh kita ada ke atas kesadaran akan kehadiran Tuhan. Dan tubuh ini adalah kesadaran akan sekeliling kita. Tetapi jiwa inilah ada ingatan, ada kehendak, ingatan masa lalu masih ada. Disinilah maka dalam keadaan-keadaan masa lalu kita yang kita hadapi di tengah kesukaran dunia, jiwa kita ini seringkali tertekan. Seringkali jiwa kita ini sulit memuji Tuhan. Tetapi kita melihat Mazmur yang sangat indah, di mana untuk memacu jiwa kita memuji Tuhan. Keindahan Mazmur ini banyak contohnya. Dia seperti Bapa, Tuhan itu bagi orang yang takut akan Dia, Dia akan berlaku seperti Bapa, dan sejauh timur dari barat, begitu juga dijauhkannya dosa kita, kesalahan kita daripada kita. Puji Tuhan, di mana kita melihat di sini latar belakang daripada firman Tuhan ini 103 adalah 102, di mana kita lihat Mazmur 102 sebelumnya di situ ada orang yang memang di pembuangan. Orang-orang Yehuda dibuang ke Babel. Mereka ada yang hampir putus nyawanya. Mereka sulit dan begitu putus asa. Dan kita melihat bagaimana juga di situ ada orang-orang yang sudah ditawan, yang sudah dikurung, hendak dieksekusi, hendak akan dibunuh. Dan inilah membuat jiwa mereka begitu tertekan. Dan inilah setelah pembebasan dari Tuhan, dari pembunuhan, dari kebinasaan, muncullah Mazmur 103 ini. Sama seperti Mazmur 22, muncullah Mazmur 23, Tuhan itulah gembalaku, tidak kekurangan aku suatu apapun. Jadi itu dari pengalaman, dari kehidupan yang benar-benar Tuhan bebaskan. Kita melihat di sini, pertama kita melihat supaya jiwa kita mengingat, pertama yaitu Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Saya baca di dalam ayat yang ketiga, yang mengampuni segala salahmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya. Ingatlah bahwa Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat 1 dan 2 dikatakan, berbahagialah segala orang yang sudah diampuni segala kesalahannya. Kebahagiaan itu tidak terletak dengan apa yang kita miliki, tetapi apa hubungan kita dengan Tuhan sebagaimana pengampunan. Diampuni, tidak diingat lagi. Saya sudah katakan tadi seperti Bapa, begitu Tuhan itu tidak membuat hukuman kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Luar biasa. Tuhan tahu kita asalnya dari debu. Karena itu Tuhan tidak paksa kita. Tuhan begitu berkemurahan kepada kita. Puji Tuhan, kalau kita melihat banyak penyakit, ya karena dasarnya sebetulnya adalah pengampunan. Maka kalau kita melihat orang lumpuh dibawa oleh 4 orang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat iman mereka membawa orang lumpuh itu. Dikatakan Tuhan Yesus kepada orang lumpuh, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan itulah dasar kesembuhan daripada orang yang lumpuh itu. Haleluya. Yang kedua, maka kenapa jiwa kita memuji Tuhan? Adalah Tuhan sudah menebus jiwa kita. Haleluya. Jiwa kita ini sudah ditebus daripada kebinasaan. Jadi kita tidak binasa. Kita beroleh penebusan yaitu darah Tuhan Yesus.
Yakinlah kalau darah Yesus, darah yang mulia itu adalah menebus kita. Berarti hidup kita ini tidak hina. Hidup kita ini mulia di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan panggil pun kita, itu indah di hadapan Tuhan. Berharga dikatakan terjemahan baru. Indah, jadi hidup kita itu indah di pemandangan Tuhan. Jadi yakinlah pemandangan Tuhan itulah yang penting daripada pemandangan manusia terhadap diri kita ini. Jadi puji Tuhan, saudaraku, yang kedua, bahwa supaya kita tidak lupa akan kebaikan Tuhan, penebusan Tuhan inilah yang kedua, yaitu menebus jiwa kita dari liang kubur, dari kebinasaan. Yang ketiga, maka supaya kita mengingat bahwa Tuhan mengenyangkan, haleluya, terjemahan lama sepertinya kasar, tapi itulah kenyataannya. Mengenyangkan mulutmu dengan kebajikan. Mulut kita ini penuh dengan kenikmatan dari Tuhan. Buah-buahan yang melimpah, apalagi sekarang saya melihat itu Indonesia itu lebih hebat lagi memelihara akan masyarakatnya untuk kesehatan, mendukung kesehatannya. Dan kita melihat di sini berarti kita diberikan kenyang melalui mulut kita bicara rasakan. Orang yang sakit kalau sudah sembuh dirasakan enaknya makanan. Dari itulah kebaikan Tuhan, kebajikannya, kita bisa menikmatinya. Haleluya. Puji Tuhan, kita melihat sama dengan bagaimana Maleakhi kan dikatakan, Maleakhi pasal 4 ayat 2, di mana Tuhan itu setelah memberikan kita sayap, yaitu matahari kebenaran kita, di bawah kepaknya ada penyembuhan, maka kita gemuk seperti lembu tambun. Dan itulah yang kita percaya, rohani kita tidak lagi sama seperti dulu. Waktu masa tekanan-tekanan masa dulu, masa lalu, tahun-tahun sebelum keadaan-keadaan krisis pertama moneter penuh dengan tekanan kehidupan. Bahkan sebelum memang tahun 80-an sudah begitu terasa. Saya awal datang ke Pulau Jawa sudah saya langsung rasakan bagaimana tekanan mengikut Tuhan. Jadi tapi itulah kebaikan Tuhan. Tuhan buka segala berkat Tuhan. Jiwa kita tadi sudah ditebus. Kita sudah diampuni. Yang ketiga ini, haleluya, dikenyangkan kita dengan segala kebajikannya. Jadi puji Tuhan, saudaraku kekasih dalam Tuhan. Sehingga dibaharui kekuatan kita, masa muda kita. Seperti pada burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu 35 tahun umurnya sudah harus ada pembaharuan. Puji Tuhan, setelah dia mengganti baik bulunya, dia patok-patok itu patoknya itu yaitu paruhnya ke gunung batu supaya terlepas, supaya ganti yang baru. Begitu lagi kuku-kukunya yang sudah sampai membengkok, akhirnya dia juga melepaskannya sampai akhirnya tumbuhlah yang baru, sehingga 35 tahun lagi bisa mengatasi segala badai kehidupan. Jadi puji Tuhan, kita melihat di sini, ini pelajaran supaya jiwa kita tidak tertekan. Tapi pujilah Tuhan, hai jiwaku, Ia mengampuni dosa kita, menebus jiwa kita, dan Tuhan mengenyangkan mulut kita dengan kebajikannya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini, karena Tuhan sudah menebus kami. Tuhan sudah memberikan kepada kami pengampunan dari segala kesalahan kami. Masa lalu kami tidak diingat oleh Tuhan. Karena itu Bapa, kami mengucap syukur. Kami dibebaskan oleh darah Yesus. Kami sudah ditebus oleh darah Yesus, darah yang mulia. Dan terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Karena Tuhan mengenyangkan mulut kami dengan kebajikan-Mu. Ini tidak akan kami lupa. Ini akan selalu kami ingat supaya jiwa kami tidak tunduk tetapi memuji Tuhan. Gereja-Mu, Tuhan, Engkau sudah bebaskan kami. Kami milik-Mu, jiwa kami milik-Mu, supaya terus kami digembalakan, yaitu pemelihara jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkatilah umat-Mu di masa pandemi yang belum ada kebebasan secara fisikal, baik juga secara sosial. Tetapi kami mau tetap saling mengasihi. Kami mau tetap cerdas sosial, cerdas rohani kami, cerdas emosional kami, Tuhan.
Terima kasih terutama rohani kami dengan kenyangnya hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Bagaikan Raja Wali mengatasi persoalan kehidupan, kami menang bersama Juru Selamat kami. Karena Yesus bukan hanya mati di kayu salib, tetapi Dia juga bangkit untuk memberikan kepada kami kuasa kebangkitannya untuk menang seperti Kristus menang. Terima kasih berkati gereja kami Tuhan, gereja lokal kami di GPD Temanggung. Tuhan dimuliakan, Tuhan pakai semua, mulai dari gembala, staf gembala, Pak Radiaken, semua Tuhan jemaat, Tuhan pakailah hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami puji, kami muliakan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.